Pemirsa, petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api di kawasan hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui informasi terkini penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, sudah bergabung ada rekan Ardan Anugrah di Kota Palangkaraya saat ini. Ardan, bagaimana proses pemadaman karhutla di Kalteng saat ini? Ya, Anggi, saat ini upaya pemadaman titik-titik panas ataupun juga hotspot di sejumlah daerah di kawasan Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya, tempat kami melaporkan saat ini masih terus dilakukan. Saat ini sejumlah petugas masih terus berjibaku bersama-sama untuk bisa melakukan pemadaman dan juga pendinginan terhadap sejumlah titik-titik api yang diperkirakan masih terjadi pembakaran di bagian dalam dari vegetasi yang ada di sini. Bisa dilihat saat ini di belakang saya ada sejumlah petugas saat ini sedang dilakukan pemadaman oleh petugas kepolisian. Ini mereka masih sama-sama memadamkan, melakukan pendinginan, karena meskipun kalau dari layar kaca Anda masih melihat bahwa tidak ada api begitu, namun bisa dilihat saat ini masih terlihat ada beberapa asap yang masih mengepul. Dan inilah yang dilakukan upaya pendinginan oleh tim gabungan di sini agar sumber-sumber api yang diperkirakan masih terdapat di dalam vegetasi yang mengering ini bisa juga dipadamkan. Dan tentunya, Anggi, kinerja dari para petugas di sini tidak lepas dari sejumlah fasilitas yang digunakan. Salah satunya juga adalah penggunaan pompa air untuk bisa menemukan sumber air dalam melakukan proses pendinginan yang dilakukan oleh petugas saat ini. Dan untuk mengetahui bagaimana detailnya, saat ini sudah bersama kami ada Pak Kapolda Kalimantan Tengah, Pak Iwan Kurniawan. Pak, selamat sore, Pak. Sore. Baik, Pak, bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan para petugas saat ini, Pak, dalam melakukan pendinginan di kawasan kali ini seperti apa, Pak? Iya, jadi perlu saya informasikan bahwa untuk di wilayah Palangkaraya ini, untuk titik api semua berhasil kita padamkan kemarin. Namun kita ketahui bahwa tanah di Palangkaraya ini juga sebagian besar adalah gambut, pasti akan berpotensi juga bisa menyala kembali. Oleh sebab itu, langkah yang harus kita ambil itu adalah pembasahan. Dan saat ini anggota Polri bersama dengan beberapa satgas yang terbentuk melakukan pembasahan. Ini seperti contoh di lokasi ini di Desa Jekan Raya, di Kecamatan Jekan Raya juga. Ini kurang lebih hampir 11 hektar yang terbakar. Dan kami sudah melakukan pembasahan dari tadi pagi bersama dengan satgas yang lain. Kita letakkan beberapa titik, ya, ada TNI, ada BPBD, dan kebetulan yang di sini adalah anggota Polri. Dan proses pembasahan ini memang kami menghadapi satu kendala, yaitu saat ini karena musim kemarau yang panjang dan juga kekeringan. Oleh sebab itu kami kesulitan air. Jadi langkah yang diambil adalah kami membuat sumur-sumur bor. Dan hari ini kami sudah berhasil membuat sumur bor. Dan pembuatan sumur bor itu dibantu oleh masyarakat. Tadi saya melihat cara membuatnya, mereka mungkin tidak terlalu lama, hampir hanya 1 jam bisa mendapatkan sumber air. Kurang lebih kedalamannya itu sekitar 15 meter. Nah, kemudian air sudah bisa keluar dan bisa dipakai untuk melakukan pembasahan. Pak, kalau di kawasan Jalan Yosudarso ini, kalau kami lihat memang apinya sudah mulai tidak ada, ya, sudah mulai menipis. Lalu bagaimana kondisinya untuk daerah lain yang ada di Kalimantan Tengah ini, Pak? Apakah sudah mulai menipis juga atau seperti apa? Ya, untuk di Kalimantan Tengah, hampir sebagian besar juga sudah padam. Cuma masih ada beberapa yang masih menyala seperti di Pulang Pisau, tetapi itu juga kepala apinya sudah semakin bisa dikendalikan. Dan juga ada di wilayah Sampit. Tetapi sebagian besar sudah berhasil dipadamkan dan saat ini prosesnya pendinginan. Dan proses pendinginan ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Presiden sudah memberikan bantuan peralatan-peralatan sehingga kami juga bisa mengarahkan anggota semaksimal mungkin dan juga masyarakat yang ada. Seperti contohnya di Palangkaraya ini ada banyak kelompok-kelompok barisan pemburu api, itu kita kerahkan karena kita sudah mendapatkan bantuan peralatan cukup banyak untuk membuat sumur bor, sehingga kita membutuhkan juga personil untuk melakukan pembasahan. Baik, Pak. Kalau ini diaplikasikan sumur bor, kalau untuk bantuan dari helikopter waterbombing sendiri ini diaplikasikan di daerah apa sih, Pak?
Untuk waterbombing saat ini beroperasi ada di 2 wilayah. Yang pertama di Pulang Pisau dan juga yang kedua di wilayah Sampit. Dan saat ini mereka sudah beroperasi. Itu juga merupakan bantuan dari BNP langsung dan kurang lebih kalau tidak salah yang dioperasionalkan di sini ada 5 helikopter. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kapolda atas waktu dan kesempatannya dan selamat kembali bekerja ya Pak ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Oke, itu tadi Anggi wawancara kami sedikit dengan Pak Kapolda Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan bahwa memang saat ini masih terus dilakukan pemadaman dan pendinginan khususnya di sejumlah daerah yang masih terlihat adanya potensi-potensi titik api ataupun titik panas. Dan untuk melakukan pemadaman ini petugas masih perlu untuk menggunakan beberapa alat, salah satunya adalah pompa air yang mana sudah diinstalasi juga di beberapa daerah yang terdampak. Untuk sementara demikian Anggi, kembali kepada Anda di studio. Dan Anugrah melaporkan dari Palangkaraya, Kalteng. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.